Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Kamis 1 Juli 2021 berjudul Kerajaan Allah dan Kebenarannya. Orang percaya yang benar seharusnya tidak mencari atau mempersoalkan perkara-perkara duniawi lagi. Kalau ada orang yang seperti itu, pasti ada yang salah dengan imannya. Seharusnya orang percaya itu hanya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran yang dimaksud tentu kebenaran tentang kerajaan Allah. Kalaupun mencari dunia, itu pun hanya dijadikan alat atau sarana untuk menemukan kerajaan Allah. Dalam Matius 6 ayat 33 sangat jelas dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Artinya, kerajaan Allah dan kebenarannya itu harus menjadi perjuangan satu-satunya dalam hidup orang percaya. Dan kalau berbicara tentang kerajaan Allah, tentu itu merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana Allah yang berkuasa dan Yesus sebagai rajanya. Kerajaan ini tentu tidak di bumi, tetapi orang percaya harus bisa menghadirkannya di bumi ini, serta hidup di dalamnya, dalam pemerintahan Allah, begitu maksudnya. Maka Tuhan Yesus mengajarkan dalam doanya, doa Bapa kami, kalimat, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Matius 6 ayat 10. Itu berarti ada satu tanggung jawab di balik kalimat yang diucapkan dalam doa Bapa kami. Maksudnya, setiap orang percaya harus mampu menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidupnya. Itu berarti mau tidak mau ia harus bisa menyingkirkan kerajaannya sendiri, harus bisa mematikan egonya. Jadilah kehendakmu, itu artinya harus bisa mematikan segala keinginan, hasrat, atau kehendak kita. Yang kita lakukan hanyalah apa yang menjadi kehendak Allah. Begitu maksudnya. Dengan kata lain, standar atau aturan hidup orang percaya itu bukan yang dari dunia atau yang berlaku di dunia ini, tetapi standar atau aturannya adalah standar dan aturan surgawi. Dan itu jelas bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Bukan juga soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Itulah yang harus dicari dan diperjuangkan. Jadi, yang dikejar bukan lagi hal-hal yang jasmani, melainkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Allah oleh Roh Kudus. Harus diingat saudara, bahwa makanan bintang 5 atau makanan kaki 5 sebenarnya bukan soal makanannya, melainkan soal hati.
Kalau di dalam hati ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita, maka masakan kaki 5 akan terasa seperti bintang 5. Sebaliknya, kalau hatinya kotor, penuh sampah, tidak tenang, takut, khawatir, maka masakan bintang 5 pun jadi tidak bisa dirasakan. Masih mending kalau rasanya masih seperti masakan kaki 5. Tapi ini tidak lagi bisa dirasakan, saudara. Kenapa? Karena suasana hatinya yang salah. Tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita. Begitu, saudara. Lah, banyak orang Kristen memiliki pemahaman yang terbalik. Maksud saya, berpikir bahwa dengan mencari yang duniawi bisa memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Memang bisa, tapi damai dan sukacita yang dari dunia. Dan itu yang didapat, sehingga ketika hartanya habis, sukacitanya juga ikut hilang. Bahkan tidak sedikit hati jadi hancur, mengalami ketakutan dan tidak tenang. Itu yang banyak terjadi, saudara. Oleh sebab itu, mari saudara, kita sebagai orang percaya sadar bahwa kita ini sesungguhnya bukan berasal dari dunia. Alkitab jelas kok mengatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jelas bukan? Bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Allah dari dunia. Dan kita bukan berasal dari dunia. Jadi, jangan mencari dunia lagi. Semua yang berasal dari dunia itu sementara, saudara. Dan itu akan membuat saudara suatu hari nanti kecewa dan menyesal. Tapi Pak, kita masih hidup di dunia. Oh betul dan setuju. Maka jadikan segala sesuatu yang dari dunia ini sebagai alat atau sarana untuk menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sampai suatu hari nanti saudara bertemu yang mulia Tuhan Yesus muka dengan muka. Jangan sampai justru dunia yang memperalat saudara. Saudara dijadikan alat oleh dunia. Jangan sampai saudara. Percayalah, memang itu tidak mudah. Tetapi kalau saudara memang sungguh-sungguh berjuang untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan pasti menolong. Percayalah, pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.